Kak, request soal pembahasan harga jual apotek dong. Oke, soal nomor satu. Seorang apoteker memesan ke PBF 100 tablet atau 10 strip simvastatin 10 miligram untuk pengadaan stok apotik. Jika total harga tablet yang dipesan adalah 120.000, sudah termasuk PPN 10%, dan margin obat sebesar 15%, berapa harga jual setelah PPN untuk satu strip obat? Pertama yang harus kita garis bawahi dari soal ini adalah harga jual untuk satu strip obat, sehingga hasil dari perhitungan yang kita lakukan harus dalam bentuk harga satu strip. Kedua, di soal dinyatakan bahwa 100 tablet sama dengan 10 strip, yang artinya satu strip berisi 10 tablet, sehingga harga jual apotik dapat dihitung dengan cara HJA sama dengan HNA plus margin, yaitu 120.000 ditambah 15% dari 120.000 atau 18.000, sehingga harga jual apotek atau HJA-nya adalah Rp138.000 untuk 100 tablet. Selanjutnya dapat kita hitung harga HJA setelah PPN dengan cara HJA tambah PPN 10%. Kenapa 10%? Karena PPN yang digunakan di soal ada di angka 10% ya rekan-rekan. Jadi untuk harga jual apoteknya kita sesuaikan 10% juga. Kemudian kita dapat 138.000 tambah 10% dari 138.000 atau 13.800. Sehingga hasil yang kita dapat adalah Rp151.800 untuk 100 tablet atau 15.180 untuk 10 tablet atau satu strip. Sehingga jawabannya adalah D, 15.180. Nah, sebenarnya untuk cara menghitung harga jual ini bisa juga rekan-rekan bagi dulu modal atau HNA per satu tablet, baru hitung margin dan PPN-nya seperti di kotak ini. Rekan-rekan bebas menggunakan rumus yang mana saja yang menurut rekan-rekan lebih efektif dan efisien. Kalau dari admin sendiri sih, ada beberapa poin yang harus kita telaah lebih lanjut dari perhitungan HJA ini. Sebelumnya kita ambil dulu informasi dari soal, yaitu HNA 120.000, PPN 10%, dan margin 15%. Oke, jadi apotek ini kan melakukan pemesanan ke PBF dengan harga tablet 120.000 yang sudah include atau mencakup biaya PPN 10%. Nah, untuk mencari harga sebelum PPN-nya, kita dapat hitung dengan cara harga obat sama dengan 120.000 dibagi 1,1, yang hasilnya adalah Rp109.090, atau kalau dibulatin bisalah 110.000. Nah, min itu 1,1 asalnya dari mana? Jadi 1,1 ini asalnya dari persenan PPN yang 10%. Jadi persenan PPN itu dihitung dari harga jual paling final. Jadi katakanlah PBF ini juga punya HNA PBF dan margin. Nah, PPN itu dihitung setelah HNA PBF tadi ditambahkan dengan margin, atau bisa kita sebut juga dengan HJA sebelum PPN. Atau biar lebih jelas, kita bisa ambil rumus dari soal yang baru aja kita bahas. Tadi kan kita dapat HJA setelah PPN untuk apotik adalah Rp151.800. Nah, untuk mendapat harga jual sebelum PPN, kita bisa bagi Rp151.800 ini dengan 1,1, dan hasilnya sama, yaitu 138.000. Dan dari sini bisa kita cari lagi HNA-nya dengan membagi 138.000 dengan 1,15 dan hasilnya sama lagi yaitu 120.000. Kenapa bisa seperti ini? Hal ini terjadi karena margin dan PPN yang ada di dalam soal itu bentuknya persen, bukan nilai tetap. Jadi kan tadi rumus HJA-nya HJA sama dengan HNA plus margin kan. Nah, bentuk persen tersebut dapat kita presentasikan lagi di dalam rumus menjadi 100 tambah 15 karena marginnya 15% kan. Dan 15% ini ada di luar HNA. Jadi nilai HJA-nya itu adalah 115% dari harga HNA. Begitu rekan-rekan. Begitupun dengan PPN. Kan rumus HJA setelah PPN tadi adalah HJA sebelum PPN tambah PPN 10% kan. Berarti kalau kita presentasikan lagi ke dalam rumus, kita dapat 100 tambah 10. Loh kok 100 min? Bukan 115. Nah, hal ini terjadi karena PPN itu adalah 10% dari harga jual. Sementara HJA tadi kan 115% dari HNA. Tapi meskipun begitu, hasil yang didapat juga akan sama. Misal, kalau kita kalikan 10% PPN ini dengan harga jual yang telah ditambahkan margin, kita akan dapat 13.800 kan. Tapi kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama jika kita mengalihkan PPN 10% dengan komponen dari penentuan harga jual atau HJA. Jadi jika HJA adalah HNA plus margin, maka kita bisa mengalihkan dua biaya ini dengan 10%, yang kemudian kita dapat 12.000 untuk HNA dan 1.800 untuk margin. Dan kalau kita tambahkan lagi, kita juga akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 13.800 untuk PPN-nya.
Sehingga rumus penentuan harga jual apotik dapat kita tulis ulang menjadi harga jual apotik sama dengan harga neto apotik tambah margin tambah PPN harga neto apotik tambah PPN margin. Kemudian dapat kita masukkan angkanya menjadi 120.000 tambah 15% kali 120.000 tambah 10% kali 120.000 tambah 10% kali 15% dari 120.000. Dan jika kita hitung semuanya, kita akan dapatkan hasil sebesar Rp151.800. Dan hasil ini sama dengan perhitungan kita di awal kan. Rekan-rekan dapat ingat dan tulis rumus ini karena rumus ini lebih praktis untuk digunakan. Jika rekan-rekan ingin menghitung langsung nilai HJA setelah PPN dari nilai HNA misalnya. Selain itu, rumus ini juga lebih komprehensif dibandingkan pembahasan perhitungan harga jual yang sebelumnya, yang telah admin bahas di video sebelumnya, yang linknya ada di kanan atas video ini atau di rekomendasi akhir video ini. Tapi bukan itu saja yang admin ingin jelaskan ke rekan-rekan semuanya, karena rumus ini juga akan menjelaskan skema besar dari penentuan harga jual di apotik. Pertama, kita pahami dulu jalur distribusi obat dan perhitungan harga obat di masing-masing jalur. Di sini kita hanya akan mengambil 3 jalur produksi distribusi, yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi atau PBF sebagai distributor, dan apotik. Kedua, agar tidak terlalu jauh, kita asumsikan saja semua bahan baku, bahan pengemas, hingga bahan jadi sediaan farmasi diproduksi di industri farmasi. Nah, kegiatan produksi di industri farmasi ini pasti akan menimbulkan biaya-biaya produksi, seperti biaya operasional, biaya bahan baku, biaya labor atau tenaga kerja, dan biaya-biaya yang lainnya. Semua biaya yang timbul tersebut kita dapat rangkum menjadi harga pokok produksi atau HPP. Jadi HPP ini adalah total dari segala biaya yang timbul dari kegiatan produksi. Selanjutnya, tentu dari kegiatan produksi tersebut, industri akan menghendaki atau mengambil persen margin atau keuntungan dari penjualan produk. Sehingga, agar industri dapat menutup harga pokok produksi dan memperoleh margin, maka disusunlah harga jual per produk dengan menambahkan HPP per produk dan persen marginnya, yang selanjutnya kita sebut dengan harga jual obat industri atau HJO industri. Nah, HJO inilah yang selanjutnya diwajibkan membayar pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai dengan persentase yang berlaku, dan didapatlah HJO industri final yang telah include atau termasuk pajak. Kemudian industri ini akan menyalurkan obat melalui distributor atau PBF. Nah, di PBF ini HJO industri setelah PPN akan masuk sebagai harga obat di PBF. Harga obat tersebut kemudian akan menimbulkan biaya-biaya lain seperti biaya simpan, biaya kirim, dan biaya-biaya lainnya. Nah, jumlah dari harga obat dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pengadaan obat kita bisa sebut sebagai harga neto obat atau HNO distributor. Karena distributor juga akan mengambil keuntungan, maka jumlah dari HNO distributor dan marginnya adalah HJO distributor atau HJO PBF. HJO PBF ini selanjutnya juga dikenakan PPN dan menjadi HJO PBF setelah PPN. Step selanjutnya yang mungkin rekan-rekan sudah bisa tebak, PBF ini akan menyalurkan obatnya ke apotik. Dan HJA PBF setelah PPN tadi akan menjadi harga obat di apotik. Dan harga obat tersebut sekali lagi akan menimbulkan biaya-biaya yang lain lagi, yang nanti akan kita dapat lagi harga neto obat atau HNO apotik, yang biasanya kita sebut juga dengan HNA. Cuma kalau HNA, harga net obat masuk, harga net alkes pun masuk. Jadi cuma beda istilah aja sih sebenarnya, tapi maknanya tetap sama. Dan apotik pun akan mengambil margin lagi, hingga kita dapat HJO apotik atau HJA. Dan dikenakan lagi PPN hingga menjadi HJO apotik setelah PPN. Nah, inilah skema besar dari penentuan HJA di apotik. Dan semua rumus perhitungan dari skema penentuan harga ini dapat kita tulis ulang menjadi HJO industri PPN sama dengan HPP industri tambah margin industri tambah PPN dari HPP tambah PPN dari margin. Dan untuk PBF, HJO PBF PPN sama dengan HNO PBF tambah margin PBF tambah PPN dari HNO tambah PPN dari margin. Terakhir untuk apotik, HNO apotik, margin apotik, PPN dari HNO, PPN dari margin. Dan dari rumus-rumus ini kita tahu kalau nilai HJO industri PPN akan masuk ke dalam perhitungan HNO PBF dan HJO PBF PPN akan menjadi komponen hitungan HNO apotik. Dan informasi paling penting selanjutnya adalah ketika kita menerapkan perhitungan dari rantai distribusi ini. Sekarang kita ambil saja perkiraan bahwa di setiap pihak yang terlibat dalam jenjang produksi distribusi obat mengambil margin 15% dan PPN 10%. Jika diketahui kalau HPP industri adalah Rp10.000, maka perhitungan HJO PPN industri adalah 10.000 tambah 15% kali 10.000 tambah 10% kali 10.000 tambah 10% kali 15% dari 10.000. Dan diketahui hasilnya adalah Rp12.650.
Rp12.650 ini selanjutnya akan menjadi komponen harga obat pada perhitungan harga net obat PBF. Karena harga obat belum termasuk biaya operasional, biaya kirim, ataupun biaya simpan. Oleh karena itu, harga obat harus terlebih dahulu dijumlahkan dengan semua biaya yang ditimbulkan oleh pengadaan obat oleh PBF. Tapi agar lebih mudah, mari kita anggap saja bahwa harga obat ini adalah harga neto PBF. Sehingga perhitungan HJO PPN PBF dapat dihitung dengan cara 12.650 tambah 15% kali 12.650 tambah 10% kali 12.650 tambah 10% kali 15% dari 12.650 dan didapat hasilnya adalah Rp16.000. Rp16.000 ini selanjutnya akan menjadi harga obat pada perhitungan harga net apotik. Dan selanjutnya dapat kita hitung bahwa HJO PPN apotik adalah 16.000 tambah 15.000 kali 16.000 tambah 10% kali 16.000 tambah 10% kali 15% dari 16.000 dan hasilnya adalah Rp20.243. Berdasarkan data-data tersebut dapat kita ambil informasi pentingnya berupa margin industri sebesar Rp1.500 dan total PPN yang dibayarkan adalah Rp1.150. Selanjutnya margin PBF sebesar Rp1.898 dan total PPN Rp1.815. Dan terakhir margin apotik sebesar Rp2.400 dan PPN Rp1.840. Sekilas margin dari masing-masing pihak yang terlibat dalam distribusi ini terlihat lebih besar dari PPN yang dibayarkan. Tetapi karena PPN ini bermuara pada satu arah yaitu pemerintah, maka PPN ini dapat kita totalkan agar kita tahu berapa pendapatan PPN pemerintah. Sehingga kita dapat total dari 3 PPN di contoh ini adalah Rp4.445. Dan ini menurut admin gila banget sih. Gimana nggak gila? Coba rekan-rekan bayangin. Industri itu nggak hanya produksi loh tugasnya, tapi harus muter otak biar bagaimana produknya bisa terjual. Mungkin yang punya industri harus lobby sana lobby sini biar produknya laku. Belum termasuk pusing gaji karyawannya mungkin. Terus di PBF juga sama, harus mikir gimana barang yang dipesan itu harus cepat habis, karena kalau tidak habis dapat menyebabkan biaya simpan yang membengkak misalnya. Atau di apotik, harus memikirkan cara agar orang-orang mau berobat di apotik misalnya. Karena biasanya masyarakat yang pakai BPJS di kelas 1-nya aja udah klinik, dan kadang udah ada apoteknya juga di kliniknya. Nah, pemerintah yang secara de facto memperoleh bagian yang paling besar berupa pajak pertambahan nilai atau PPN, seolah-olah kontribusinya paling sedikit di siklus produksi distribusi. Gimana enggak? Ketika industri berpikir bagaimana produknya bisa terjual karena beresiko bangkrut, apakah pemerintah ikut imbasnya? Kalau PBF bengkak biaya simpannya, adakah pemerintah ikut tanggung rugi? Justru malah setahu admin, perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu malah kena pajak tutup PT. Selain itu, PPN ini basicnya selalu muncul di setiap transaksi, karena transaksinya yang dipajaki. Jadi realitanya, pemerintah itu dapat memperoleh PPN hanya dengan membuat aturan saja. Makanya di berita dibilang kan, yang nggak mau bayar pajak keluar dari Indonesia. Padahal yang jadi fokus utamanya itu bukan nggak mau bayar pajak, bayarnya sih mau, karena itu buat bangun infrastruktur mungkin dan kawan-kawannya kan. Tetapi kenapa harus memberatkan semua orang? Padahal PPN itu sudah easy money banget buat pemerintah. Jadi kalaupun ada bisnis yang autopilot bisa ngehasilin duit tanpa ngapa-ngapain, sejauh ini yang paling masuk akal itu ya narikin pajak, salah satunya PPN. Nah, tapi informasi yang rekan-rekan harus tahu juga, berdasarkan rantai produksi distribusi ini, kita tahu kalau rantai distribusi yang panjang akan menghasilkan PPN yang lebih besar juga. Sehingga hukum peningkatan pajak PPN berdasarkan pengamatan admin adalah semakin panjang rantai distribusi sama dengan semakin tinggi PPN yang didapat pemerintah. Jadi, daripada naikin PPN, kenapa sih nggak ningkatin rantai produksi distribusi barang atau jasa ini? Salah satunya bisa dicapai dengan meningkatkan lapangan kerja. Kan kalau lapangan kerja meningkat, otomatis rantai distribusi meningkat, yang otomatis juga meningkatkan pendapatan PPN pemerintah. Gitu loh maksud admin. Dan lagi untuk rekan-rekan yang udah lama di channel ini, pasti rekan-rekan paham soal distribusi normal. Hampir semua hal di lintas disiplin ilmu didasarkan pada penggunaan distribusi normal ini, di mana 68% data akan berada di tengah, 27% data akan berada di luar tengah, dan 4,7% data akan berada di akhir kurva. Atau kalau di total adalah 68, 95, dan 99,7% data. Dengan asumsi data berdistribusi normal, maka 2,35% populasi di sebelah kiri ini adalah kelompok ekonomi miskin. 13,5% populasi di sebelahnya adalah miskin ke menengah atau menengah ke miskin, dan di sebelahnya lagi adalah kelompok menengah bawah dengan persentase 34%. Sama dengan sebelahnya yang kelompok menengah atas.
Di sebelah menengah atas ada kelompok menengah ke atas atau atas ke menengah, dan kurva paling akhir kanan adalah kelompok ekonomi atas. Nah, kurva ini dapat digunakan untuk memetakan kelompok ekonomi di Indonesia. Jadi kita tahu apakah mayoritas masyarakat itu tergolong mampu atau tidak. Dan jika kita lihat data persebaran jumlah kelas ekonomi di Indonesia, data-data ini akan menempati masing-masing tempat atau porsi di kurva distribusi normal. Loh, Min, di kurva kan dijelasin kalau persentase populasi kelas miskin sama dengan persentase populasi kelas atas. Tapi kok di persebaran datanya lebih banyak ke yang miskin ya? Hal ini disebabkan karena persebaran datanya tidak berdistribusi normal, tapi lebih berat ke kiri, atau kalau istilah yang rekan biasa dengar di kromatografi, kurvanya ini heading, jadi berat di kiri. Nah, dari data saja sudah jelas kalau masyarakat kita mayoritas masih miskin. Kemudian apakah tepat jika PPN ini dinaikkan? Dan lagi rekan-rekan juga harus paham bahwa ketika HJO PPN industri ini menjadi harga obat di perhitungan harga neto obat PBF, artinya PBF ini sudah mengganti biaya HPP industri dan memberikan margin ke industrinya. Begitupun dengan apotik yang menjadikan HJO PPN PBF menjadi harga obat. Artinya apotek tadi telah memberikan margin ke PBF, mengganti biaya operasional PBF, dan mengganti uang PBF yang tadinya PBF gunakan untuk mengganti biaya HPP industri dan margin industri. Sehingga dengan apotik menjual produk ke customer atau pelanggan atau pasien, artinya pelangganlah yang sebenarnya mengganti semua biaya yang timbul dari produksi distribusi obat berikut margin dan pajak-pajaknya termasuk PPN. Jadi dari rantai distribusi yang panjang dan porsi PPN yang lebih banyak dari margin pelaku produksi distribusi obat, pelanggan atau customer lah yang sebenarnya tanggung renteng dari semua biaya-biaya itu. Jadi kalau diibaratkan dengan segitiga, customer atau pelanggan itu ada di piramida bagian bawah. Dan karena pelanggan itu mengganti biaya seluruh produksi distribusi obat dan segala PPN-nya, pelanggan inilah yang pengeluaran PPN-nya paling tinggi. Hanya saja mungkin tidak terasa, karena pelanggan biasanya hanya membeli sebagian kecil dari keseluruhan produk yang dihasilkan pada siklus produksi distribusi obat ini. Jadi, udahlah mayoritas masyarakat itu miskin, bayar PPN-nya paling banyak lagi. Nah, kalau sudah gini, ya mau nggak mau kelas pelanggan ini harus masuk atau naik kelas ke kelas rantai produsen atau distributor agar tidak terus tergerus di bagian atau kelas yang paling banyak pengeluarannya. Nah, ini juga sebenarnya cukup menjawab kenapa karyawan dengan gaji UMR itu sulit naik, karena pendapatannya pasti lebih kecil dari bos perusahaannya, tapi pengeluarannya paling besar di rantai produksi distribusi. Terus pertanyaannya, apa peran pemerintah biar masyarakat naik kelas? Nggak mungkin naikin PPN dong, nggak mungkin dong. Terus ada nggak Min solusi yang bisa ente kasih? Ya jangan naikin PPN lah. Tapi admin rasa rekan-rekan dan admin harus punya strategi bersama dalam menghadapi kenaikan PPN ini. Karena admin yakin kalau tahun depan PPN naik 12%, pasti tahun-tahun berikutnya PPN akan naik terus. Oleh karena itu, solusi nomor satu admin adalah kita semua harus naik kelas. Artinya jika selama ini kehidupan kita lebih didominasi oleh konsumsi, maka kita harus bisa masuk ke golongan yang lebih banyak produksinya dengan cara masuk ke dalam rantai produksi distribusi ini. Kedua, kita harus bisa menekan pengeluaran dengan cara belanja di UMKM setempat. Karena selain kita dapat menghidupkan ekonomi sekitar, kita juga dapat meminimalisasi produk-produk yang terkena PPN. Beda kalau kita beli di supermarket misalnya. Nah, harusnya di sini rekan-rekan juga sudah tahu kenapa barang-barang di supermarket itu biasanya lebih mahal. Paling tidak, kalau bukan karena margin yang besar, yaitu pasti di rantai produksi distribusinya kena PPN semua. Selanjutnya, rekan-rekan juga dapat mengutamakan membeli barang yang diskon. Karena setidaknya beban biaya dari rantai produksi distribusi beserta PPN-nya itu bisa diringankan melalui diskon-diskon yang rekan ambil. Admin tahu, ini kelihatannya admin gampang banget bacotnya. Kayak yang udah oke aja. Ya, admin sini hanya menawarkan solusi dari pengamatan admin tentang masalah PPN ini. Mau ikut atau tidaknya rekan-rekan, itu admin kembalikan lagi ke rekan-rekan. Tapi yang pasti di sini admin bukan anti pajak ya, tapi harusnya kenaikan PPN ini dibarengi dengan usaha pemerintah terhadap kenaikan kesejahteraan masyarakat bersama. Buat rekan-rekan yang lupa, pejabat pajak ada loh yang mobil Rubicon. By the way, regardless dari semua permasalahan perhitungan harga jual, margin, dan PPN, admin ingin mengingatkan dan memberitahukan ke rekan-rekan kalau BPJS Kesehatan terancam gagal bayar tahun 2025 atau 2026.
Dan dari sini juga rekan-rekan harusnya sudah tahu kenapa dari tahun ke tahun biaya BPJS itu pasti naik. Karena BPJS itu membayarkan obat atau produk akhir dari sistem produksi distribusi obat yang seharusnya dibayarkan pasien. Jadi nggak heran kalau akhirnya pasti tekor juga BPJS. Meskipun agak sulit juga untuk kasus BPJS ini, karena biasanya dari segi pengobatan dan perawatan pun, pasien pasti menerima pelayanan standar dan obat generik, yang mana obat generik ini sudah diatur hulunya dari pemerintah. Nah, pertanyaannya, kenapa masih bengkak beban pembayarannya? Nah, itu jawabannya admin serahkan saja ke rekan-rekan. Tapi di tengah-tengah berita adanya kemungkinan gagal bayar BPJS setahun atau 2 tahun lagi, ada lagi masalah debat skincare yang sampai bawa-bawa dokter, apoteker, bahkan ID pun ikut masuk. Yang mau admin bilang adalah, dokter saja sudah pada migrasi ke industri loh. Apakah sudah seseret itu untuk berkarir di klinis? Padahal di RS itu dokter dipandang banget loh. Sementara apoteker sering banget dianggap bukan nakes. Seharusnya ini bisa jadi pandangan tambahan untuk kita apoteker agar bisa memaksimalkan potensi yang kita punya dimanapun tempat pengabdian kita. Jadi lain kali ada ribut-ribut begini, admin saranin ke rekan-rekan, pikirkan bagaimana caranya agar rekan-rekan bisa memperoleh keuntungan dari masalah ini. Misalnya, mungkin rekan-rekan bisa tawarkan maklon atau bahan baku yang rekan-rekan punya ke yang bersangkutan. Atau minimal buat konten aja nge-review masalah yang terjadi itu gimana sebenarnya. Jadi istilahnya, udah biarin aja mereka yang masak, tapi kita yang jual tabung gasnya gitu loh. Biar bahasan aptesma di kampus farmasi itu bukan undang-undang kesehatan mulu guys. Itu dokter aja sampai pindah haluan loh. Jadi emang udah nggak bisa lagi kalau kita cuma ngandelin ilmu dari kampus. Apalagi katanya UKT juga mau naik lagi. Jadi lain kali jelilah dalam melihat kesempatan dan langsung eksekusi dengan sebaik mungkin. Oh iya, untuk menutup pembahasan kita kali ini, admin akan memberikan riddle atau teka-teki kepada rekan-rekan. Di suatu negara nan jauh di sana, kelompok ekonomi masyarakatnya sangat ideal, bahkan memiliki persebaran data dengan distribusi normal, di mana dari distribusi ini kita tahu kalau kelas ekonomi masyarakatnya didominasi oleh kelas menengah, dan hanya sedikit sekali kelas ekonomi miskin dan kelas ekonomi atasnya. Tiba-tiba negara tersebut menjadi gaduh dan ramai karena suatu narasi yang disampaikan oleh seorang badut istana atau court jester. Ia berkata, jika masyarakat kelas miskin selalu mendapatkan bantuan sosial dan kelas ekonomi atas selalu mendapat pengampunan pajak, tetapi kelas menengah tidak pernah dibantu apa-apa, maka ketika ahli ekonomi mengatakan kalau pemerintah tidak memiliki peran terhadap kelas menengah, apakah itu sebuah pernyataan atas analisis dari bidang ilmu yang dia kuasai, atau sarkasme karena negara tidak dapat hadir atau berkontribusi pada mayoritas masyarakatnya? Menurut rekan-rekan, apa jawabannya?